bisa ceritain nggak sih dari awal dulunya kok akhirnya jadi peduli hewan? Karena gini, kalau pecinta hewan tuh banyak gitu kan, maksudnya yang pecinta kucing, anjing ya banyak, tapi kan banyak juga yang kalau jalurnya beli atau apa ya udah gitu aja gitu kan, punya hewan terus udah gitu. Tapi kan lo kan sampai punya hewan iya, terus sampai ada nyariin adopter, nyariin donasi, bahkan sekarang akhir-akhir ini steril dan TNR gitu. Oke, awal mulanya sebenarnya memang jatuhnya ke pecinta hewan dulu ya. Karena aku tuh dari kecil sampai besar itu tidak punya hewan peliharaan. Sama dong. Iya. Jadi ya kesamaannya. Nah, jadi setelah menikah, suamiku ini dia memang dari kecil itu punya hewan peliharaan, anjing ya. Dan kita kan nggak punya anjing di rumah. Terus dia mendengar salah satu muridnya itu anjingnya lahiran, tapi anaknya mau dibuang gitu loh. Nah, jadi akhirnya setelah diskusi, anaknya kan 2. Yang satu akhirnya mereka tetap mau keep, yang satu lagi kita adopsi. Nah, awal mula dari situ. Lalu di lain kesempatan setelah anjingnya kurang lebih berapa bulan ya, atau nyaris setahun lah gitu. Itu aku sama suamiku lagi jalan, terus kita nemu tukang bakmi gitu loh di pinggir jalan. Tapi di situ ada 2 anjing dalam satu kandang, anjingnya masih kecil. Nah, anjingnya itu kasihan lah pokoknya posisinya gitu kan. Terus kata orangnya ambil aja, soalnya nggak ada yang punya gitu. Tapi yang cowok jangan diambil, yang cewek aja kalau mau ambil gitu. Ya udah, gua ambil dong. Ternyata anjingnya trauma sama kesapu lidi, kayaknya mungkin dikebukin orang dulu. Jadi, nah dari 2 hewan itu mulai tuh berasa ternyata anjing itu apa ya, situasinya tuh belum tentu baik seperti apa yang kita lihat di rumah gitu loh. Kegiatan rescue dan rehome itu tentu sangat membantu untuk hewan pribadi. Jadi one individual dog atau one individual cat itu tentu sangat terbantu gitu loh. Tapi itu bentuknya apa ya, bukan pencegahan. Nah, jadi dalam hal ini yang lebih make sense gitu adalah kita pakai cara TNR. Jadi kita steril, kita rawat pasca sterilnya sampai sembuh, terus kita lepaskan lagi ke tempat asalnya dia ditangkap gitu loh. Nah, itu lebih make sense karena balik lagi tempat itu terbatas. Ya waktu itu kalau nggak salah Beji itu ya. Jadi beberapa tahun yang lalu itu pas era pandemi apa enggak sih yang waktu kita sterilan Beji, lupa deh. Waktu itu akhirnya saya memetakan kan. Saya waktu itu mengajukan proposal ke Let's Adopt Indonesia, TNR di Beji, kami siap bantu nangkepin segala macam, pokoknya beres deh gitu. Cuman memang kami keterbatasan dana waktu itu 300 ekor. 350 malah ya kalau nggak salah. Dan akhirnya dari situ saya memetakan kurang lebih satu kecamatan itu bisa adalah sekitar 3.000 kucing. Gila ya, banyak segitu banget memang. Segitu banyaknya. Jadi semakin daerah itu akses makannya mudah, yang mana itu nggak harus cat lover kasih makan sebenarnya, ngais dari sampah, sisa-sisa makanan dari warteg, dari apa itu tuh bikin mereka sehat secara fisik, jadinya demen beranak gitu kan. Itu yang jadi akhirnya booming di ini. Nah, bentar, sebelum mengurusi Let's Adopt Indonesia, sebenarnya Carol ini mirip pengalaman bekerjanya dengan saya. Kami pernah sama-sama jadi guru. Bedanya kalau saya untuk remaja berkebutuhan khusus, kalau Carol dulu ngajar apa? Aku dulu kebanyakan di SD sih, tapi dulunya tuh pernah dari TK sampai universitas juga pernah ngajar gitu. Bahasa Inggris. Jadi kami memang agak-agak suka edukasi dan suka bikin event. Cuman kalau saya cuma sebatas konten-konten begini. Kalau suruh bikin event kayak Let's Adopt Indonesia hari ini nggak tahu ya tayangnya kapan. Hari ini baru kelar steril di Pulau Seribu. Minggu depan udah mau steril di
di stasiun kota. Nah, bayangkan saya nggak sanggup. Saya memang dari dulu anak agensi bagian belakang layar, laporan gitu-gitu. Kalau suruh lapangan ogah banget. Nah, kebalik, kalau aku kerja lapangan, kalau bikin laporannya nggak sanggup. Nah, jadi memang situasi ini mungkin yang membuat kami berdua lebih gampang ngobrolnya ya, nyambung. Karena ngobrolnya bukan cuma sekadar kucing aja gitu, ngobrolnya bisa ngalor ngidul kemana-mana gitu. Nah, kalau TNR yang paling berkesan, yang paling teringat? Kalau TNR sih semua kurang lebih secara kegiatan sih sama ya, paling cuma beda lokasi doang. Jadi kalau dibilang teringat ya tergantung memorinya bagaimana gitu. Kalau secara kegiatan ya kurang lebih sama. Kita pernah melakukan di pasar, terus kita pernah melakukan di stasiun, terus di pulau, kemudian TNR di jalanan. Kayak kemarin kita TNR di Gajah Mada, itu di jalanan. Jadi benar-benar jalan samping apa namanya, samping jadi di jalanan samping kantor CIMB Niaga itu ada jalanan namanya apa sih, pembangunan kalau nggak salah, sama Alaidrus gitu. Jadi kita benar-benar nyarinya di situ di jalanan. Kami itu butuh macam-macam ya. Kalau bisa menyediakan waktu, mungkin bisa volunteer. Volunteer itu juga kebagi lagi, apakah volunteer di lapangan atau volunteer behind the scene gitu loh. Jadi kayak misalnya desain untuk spanduk atau desain untuk poster, kemudian sosmed gitu, itu kan yang di belakang meja ya, di belakang layar gitu. Tapi ada juga volunteer yang memang turun ke lapangan. Nah, itu satu, kalau bisa menyediakan waktu. Kemudian kalau misalnya tidak bisa menyediakan waktu, boleh siapkan apa namanya, mungkin dana gitu. Banyak di luar sana yang bikin apa ya, organisasi perseorangan atau mungkin bikin sampai yayasan untuk ngumpulin dana dan nolong segala hewan gitu. Cuman saya sering mendapati bahwa mereka tidak amanah gitu. Itu udah jarang-jarang nih saya sebutkan gitu ya di media sosial. Biasanya saya cuman diem dalam hati doang gitu. Nah, Let's Adopt Indonesia ini termasuk yang amanah, karena bahkan kayak yang kemarin kerja sama Kita Bisa sama CIMB Niaga itu pun laporan pertanggungjawabannya ada. Jadi kalau misalnya ada organisasi, perusahaan, yayasan atau apapun kalian yang pengen bikin CSR kan bisa macam-macam, bisa tanam mangrove, bisa apa namanya, mengadakan kegiatan bersama anak yatim, bisa juga bentuknya adalah steril kucing gitu. Nah, kalau Anda mau ngadain CSR sih, saya terus terang saya lebih menyarankan dengan Let's Adopt Indonesia gitu. Misalnya Anda melihat bahwa oh ini ada selebgram nih yang terlihat lebih keren gitu kan, kontennya lebih menarik gitu, lebih gitu, kayaknya penuh full action banget gitu. Percayalah gitu. Saya di dunia ini udah hampir 10 tahun, jadi saya tahu gitu kan apa namanya, orang-orang yang cuman kebanyakan aksinya tapi sebenarnya ya bodong gitu. Nah, Let's Adopt Indonesia sudah teruji gitu, udah lebih dari 10 tahun teruji lah dia bertanggung jawab dan amanah gitu deh. Sekian ya.